Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kanzul Fikri, NIM 1924 10 10 20 35. Di sini saya akan mempresentasikan penjelasan flowchart pada jurnal penerapan Canary Snackboard dalam penerimaan peserta didik dengan sistem zonasi. Topik presentasi kali ini yang pertama yaitu apa itu Canary Snackboard, yang kedua penjelasan singkat jurnal, yang ketiga penjelasan flowchart, dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Canary Snackboard atau bisa disingkat dengan KNN merupakan salah satu metode JST atau Jaringan Syaraf Tier 1 Supervised Learning. Metode KNN ini bekerja berdasarkan asumsi bahwa suatu data akan memiliki kelas atau kategori yang sama dengan data yang berada di sekitarnya. Konsep ini dikenal dengan konsep ketetanggaan. Menurut Gorunescu, KNN merupakan sebuah metode untuk melakukan klasifikasi terhadap objek baru berdasarkan K tetangga terdekat. Jurnal ini berjudul Penerapan Canary Snackboard dalam Penerimaan Peserta Didik dengan Sistem Zonasi oleh Denny Kurniawan Adi Saputra, Magister Ilmu Komputer Universitas Budi Luhur. Jurnal ini bertujuan untuk membantu pihak sekolah dalam menerapkan peserta didik yang akan diterima sesuai dengan ketetapan dari Permendikbud. Dalam mengatasi permasalahan yang timbul di lingkungan sekolah, perlu adanya suatu sistem yang dapat menangani permasalahan itu. Pada penelitian ini menggunakan metode Canary Snackboard, di mana metode ini akan melakukan pengklasifikasian terhadap tempat tinggal peserta didik baru dengan sekolah. Dalam menentukan klasifikasi dengan metode KNN ini, yang digunakan untuk wilayah zonasi dan non-zonasi dilihat berdasarkan nilai K terdekat. Flowchart untuk jurnal ini yaitu pertama kita harus menginputkan data uji. Lalu kemudian menginputkan nilai dari variabel K yang menjadi parameter titik ukur. Kemudian program akan menghitung jarak masing-masing titik data uji terhadap titik data latih. Kemudian program akan mengurutkan hasil perhitungan tadi. Lalu program akan membagi hasil dari perhitungan tadi akan disesuaikan dengan standar yang ditentukan oleh Permendikbud. Apabila hasil perhitungan lebih dari standar, maka akan dianggap menjadi non-zonasi. Dan apabila kurang dari standar, maka akan dianggap sebagai zonasi. Setiap data akan memiliki 5 parameter, karena nilai K di sini disebutkan dengan 5. Jadi setiap data akan memiliki 5 parameter sebagai tolak ukur pengklasifikasian akhir. Kemudian dari data ini akan dilakukan proses decision lagi atau perhitungan jumlah zonasi pada setiap data. Apabila setiap data memiliki zonasi lebih dari 2, maka data tersebut akan dapat diklasifikasikan sebagai data yang berklasifikasi zonasi. Kemudian program akan berhenti. Kesimpulan yaitu setelah melakukan analisis penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa pada penerapan metode Canary Snackboard yang digunakan telah mampu digunakan sebagai acuan dalam menentukan peserta didik yang diterima berdasarkan zonasi dan non-zonasi, sehingga dapat membantu pihak sekolah khususnya panitia penerimaan peserta didik dalam mengklasifikasikan calon siswa untuk menentukan wilayah zonasi dan non-zonasi. Dari percobaan perhitungan penentuan penerimaan peserta didik baru menggunakan perhitungan model Confusion Matrix dan Rapid Miner, nilai akurasi yang diusulkan terletak pada K5 dengan tingkat akurasi sebesar 83,36%. Sekian dari saya. Mohon maaf untuk kurang dan lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.